Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kepada semua adik-adik, saudara-saudara, kakak-kakak, bapak, ibu guru, semuanya warga belajar yang pengen belajar bahasa Inggris khususnya. Ternyata belajar bahasa Inggris itu sulit sekali karena pengalaman saya sendiri, saya SMP 3 tahun, SMA saya 3 tahun, saya pernah kursus kelas 2 itu kursus bahasa Inggris setahun, kemudian saya S1 bahasa Inggris, nggak bisa. Nah, setelah bertahun-tahun ngajar, kurang lebih saya, 25 tahun ngajar di berbagai lembaga kantor di Jakarta. Kemudian setelah saya menemukan, cara yang paling mudah, ternyata belajar bahasa Inggris itu sungguh sangat mudah, khususnya dalam menguasai tata kalimat atau yang disebut, tenses. Jadi clue-nya sederhana banget saudara-saudara. Jadi selama ini kita belajar tesis itu sulit, ternyata karena kita disuruh ngapalin rumus. Dan ternyata rumusnya itu jumlahnya bisa ratusan, bisa ribuan, ya betapa sulitnya. Kebanyakan di antara otak kita yang nggak mampu. Maka dengan itu, saya pada kesempatan ini sifatnya sharing, tidak bermaksud mengajari, tapi siapa tahu kalau bermanfaat bisa untuk kita semua. Ternyata untuk menguasai rumus atau grammar itu ada clue-nya Saudara. Clue-nya, cuman ini, memedi, hafed, aming, WC mama. Coba ulangi pemirsa 1 detik. Memedi, hafed, aming, WC mama. Oke, mungkin kalian merasa merasa aneh dengar clue itu, tapi dengan clue ini saya sudah praktek ngajari banyak, anak-anak belajar, mereka mampu membuat semua kalimat, rumus, tenses bahasa Inggris hanya tidak kurang dari 1 jam. Jadi maksudnya memedi, hafed, aming, WC mama. Jadi yang pertama saya bahas memedi. Setiap kalimat itu biasanya dibagi jadi kelompok, 3 kelompok, yaitu kelompok kelompok di, dan kelompok bukan memedi, bukan bukan di. Misalnya kelompok yang itu misalnya membuka, menelpon, membantu, menendang, menyanyi, mengajari, melatih. Di samping saudaranya punya saudara namanya atau Misalnya belajar, mengajari, itu kan sama. Bermain, memainkan, itu sama. Kemudian selain ini disebut ada pola kalimat yang yaitu dibuka, ditelepon, ditutup, ditendang, diajari, dilatih, dimainkan. Tuh, jadi kalau nggak ya di, nggak ya di. Mungkin di saat kita dulu belajar di sekolah, ini yang ini namanya kalimat aktif, yang di ini namanya kalimat pasif. Jadi apa itu kalimat aktif? Kalimat aktif ya intinya mau ngomong Apa itu kalimat pasif? Ya intinya mau ngomong di. Nah, sementara yang kelompok ketiga inilah kelompok yang tidak ada unsur kata atau di. Misalnya bahagia, misalnya cantik, nggak ada unsur nggak ada di. Guru, dokter, kaya, pandai, atau mungkin di, tapi bukan di kata kerja, tapi di tempat, misalnya di Jakarta, di Bandung, itu kelompok di sini nih, di Jogja, di kamar, di segala macam. Nah, dengan menguasai 3 ini, maka kita akan bisa mengembangkan semua tenses tata kalimat bahasa Inggris khususnya hampir 90% lebih lah gitu ya. Contoh nih kalimat 1. Jadi saya membuka sebuah pintu karena dihubungkan karena saya disuruh oleh ayah dan jika saya lambat. Nah, lambat ini kan nggak ada unsur nggak ada di. Sambung lagi, maka dia marah. Marahnya kan nggak ada nggak ada di tuh. Berarti kelompok ketiga ini. Jadi yang ini kelompok 1, ini kelompok 2, lambat itu kelompok ketiga, marah itu kelompok 3. Kalau yang ngomong ini enggak perlu apa-apa bantuan. Jadi setelah subjek langsung kata kerjanya saja. Misalnya saya membuka, ya udah langsung I open, bukan I am open, bukan I to open. Tempel aja. Rumusnya begitu kalau yang Tapi kalau yang di, ini harus ada am atau mungkin disebut to be itu dan kata kerjanya ditambah ed. Jadi kalau saya membuka, I open. Kalau saya dibuka, I am opened. Ya. Nah, kebetulan di sini bukan saya dibuka, tapi saya diminta. Jadi kalau saya meminta, I ask. Tapi kalau saya diminta, jadi I am asked by father. And if I am slow, slow itu lambat, bukan maka di sini kasih am juga. I am slow. Kemudian he is angry.
Nah, angry itu bukan unsur, nggak ada unsur mengunsur di, maka diperlu kasih kata kerja bantu, he is angry. Tapi yang kata kerja langsung, kalau yang mau nggak usah pakai kata kerja bantu is MR itu. Jadi sehingga terjemah dari saya membuka sebuah pintu karena saya disuruh oleh ayah, dan jika saya lambat maka dia marah, kurang lebih seperti itu. Nah, ini contoh kalimat me disambung karena, kalimat di disambung dan maka. Kemudian yang kedua, contoh kedua, kamu menendang bola itu karena kamu disuruh oleh temanmu sehingga dia bahagia. Pada bahagia nggak ada me, nggak ada di. Maka kalau kita terjemahkan akan berbunyi, I menendang apa? Kick bola itu, the ball, karena disambung, karena sorry, bukan karena, apa? Because kamu disuruh, you, nah maka dikasih to be apa? Are, menyuruh apa? ASK tambah ed. Kalau di itu selalu tambah ed. Mungkin sekitar 80%, 85%, ya 20% ada pengecualian karena mungkin ada kata kerja tidak beraturan itu. Kalau yang kebanyakan tambah ed aja. Jadi oleh apa? Oleh by temanmu, your friend, sehingga disambung so dia bahagia, he, karena bahagia itu nggak ada me, nggak ada di, maka harus kasih kata bantu yaitu to be, he is happy. Oke, kurang lebih pada materi pertemuan ini saya cukupkan segini. Sampai ketemu lagi pada materi bahasa Inggris kedua, yaitu membahas tentang Harvard, Aming, dan WC Mama itu apa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.